warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kami dari CGP Angkatan 6 Kota Langsa ingin mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual coaching. Di sini saya sebagai Ajwarni CGP Angkatan 6, fasilitator Asrul Karim PP Pak Muhammad Hidayat. Wafid Hidayat. Silahkan Bu. Ulan. Terima kasih Bu Aswarni. Nama saya Ulan Syafitri, CGP Angkatan 6, fasilitator Bapak Asrul Karim dan pengajar praktik Bapak Muhammad Taufik Hidayat. Silakan Bapak. Nama saya Ilham, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Langsa dengan fasilitator Pak Asrul Karim dan pengajar praktik dengan Ibu Nuke Novelina. Kesempatan kali ini kami akan memberikan memaparkan demonstrasi kontekstual yang akan dengan menggunakan alur tirta. Silakan. Assalamualaikum Bu Ulan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Aswarni. Alhamdulillah baik sekali hari ini Bu. Bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah sangat luar biasa, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya hari ini. Hari ini Ibu akan menjadi seorang coach dan Pak Ilham akan menjadi seorang coaching. Apa yang telah Ibu kuasai dalam menjadi seorang coach itu? Baiklah Bu, di sini saya akan membuat proses coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab kepentingan. Baik, setelah Ibu masukkan ke alur tirta tadi, Ibu harus juga menguasai 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Iya, benar. Dan ketiga itu harus Ibu kuasai. Apa saja ya Bu yang bisa Ibu kuasai dalam bidang tersebut? Yang pertama adalah present Bu, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, di mana juga kita memahami rasa. Dan ketiga itu adalah mencoba mengajukan pertanyaan yang betul. Bagus sekali. Nah, sekarang silakan Ibu menjadi seorang coach. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bulan. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat-sehat Bu. Di sini kan saya mohon maaf sekali Bu. Di sini saya punya masalah nih Bu yang saya ingin ceritakan. Apakah Ibu ada waktu nggak ya? Ada Pak. Ada, saya punya waktu. Silakan Bapak bisa berbicara. Begini Bu, masalah yang saya hadapi itu seperti ini. Pada saat saya masuk kelas, saya nggak tahu itu pada saat itu ada supervisi. Iya. Masuk kelas, ada pengawas yang mengikuti saya. Jadi Bapak. Ketika saya menghadapi kelas. Oh baik Bapak. Jadi tujuannya kita bertemu hari ini apa nih? Iya. Tujuannya ini Bu, saya ingin solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi dengan yang tadi pengawas tadi itu. Iya baik Bapak. Nah tadi Bapak bilang kalau Bapak punya masalah tadi Pak ya, ada pengawas ya Pak ya datanya. Iya. Nah ini masalahnya sebetulnya apa ya Pak? Masalahnya gini, pas waktu saya ngajar, saya tidak menggunakan sumber belajar dan tidak membawa EKG sebagai acuan. Iya. Jadi pada saat itu ya saya kritik lah, saya Baik Pak, kalau boleh tahu kritikannya itu seperti apa ya Pak? kritiknya seperti ini nih Bu, dia menegur saya dengan menanya saya tentang acuan yang harus dibawa ketika mengajar. Oh, jadi Bapak bilang tadi pengawas menegur Bapak gitu Iya, ya? iya. Dan bertanya acuan dalam proses pembelajaran Iya, seperti benar, itu ya Pak benar, ya? iya, Baik Bapak. Baik Bapak. Lalu bagaimana Pak tanggapan Bapak dari respon pengawas tersebut tadi Pak? Sepertinya juga responnya saya sangat takut. Takut ya Pak? Takut dan malu juga sama dengan sejawat nanti kan ini akan disampaikan kepada kepala sekolah kan hal itu. Oh jadi begitu ya Pak, jadi reaksi Bapak ya. Jadi tadi setelah pembicaraan tadi Bapak katakan Bapak mendapatkan teguran karena Bapak tidak mengerjakan atau tidak menyediakan acuan dalam proses pembelajaran Iya, tadi ya Pak iya, ya. iya. Jadi nih menurut Bapak, nah sebaiknya itu kita tuh seperti apa Pak di kelas itu Pak? Sepertinya kita
media-media aja, media digital dalam pembelajaran. Sepertinya seperti itu ya. Itu penting ya Pak ya. Iya benar. Penting ya Pak ya ketika kita di kelas membawa hal itu ya Pak ya. Iya. Pentingnya. Jadi apa nih yang akan Bapak lakukan nih supaya nanti ke depannya ketika pengawas datang lagi Bapak tidak ditegur lagi oleh pengawas itu tadi nih Pak. Mungkin gini ya Bu, yang saya akan lakukan Iya. nanti pas waktu ngajar ya, saya bawa buku teks ya, Iya. NPP, dan saya akan menggunakan alur-alur pembelajaran, proses pembelajaran yang juga menggunakan media-media ajar dalam mengajar sehingga ya benar yang diinginkan sama pengawas. Mungkin itu ya. Luar biasa Pak, saya setuju sekali itu Pak, sangat luar biasa. Jadi Bapak akan membawa media ajar yang pastinya menarik ya Pak ya untuk anak-anak ya, anak murid ya Pak ya. Nah, kapan nih Pak tepatnya Bapak akan langsung melakukannya Pak? Mungkin sesegera mungkin ya Bu ya, setelah saya konsultasi sama Ibu yang menceritakan masalah yang saya hadapi, sehingga sesegera mungkin saya akan lakukan sehingga saya dapat pencerahan refleksi dari diskusi kali ini. Kan Bapak lakukan sempatnya lah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Nah Pak, pada kesempatan ini apa yang sudah Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Dari sesi percakapan ini saya lebih lega ya Bu ya, lebih tenang, lebih rileks sehingga ya permasalahan saya hadapi itu ya saya khawatir ya Bu ya kalau di sekolah gitu ya, bener. masalah mengajar, Iya, saya bener. lebih tenang, lebih bisa mempersiapkan diri ke depannya segera mungkin dengan membawa buku teks dan acuan-acuan seperti APP dalam proses pembelajaran. Saya lebih tenang Bu, lebih bisa terrealisasi segera mungkin masalah yang saya Iya, hadapi. baik Pak, lagi tenang ya Pak ya. Nah Bapak, nanti kita ketemu lagi nih Pak ya Ya Bu, mungkin Bu. untuk membicarakan lagi nih seperti apa nih kelanjutannya ini Pak ya. Iya. Kita ketemu lagi ya Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya atas ya waktu Ibu yang berikan waktu sama saya singkat untuk menemukan solusi yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Ulan. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bu Ulan yang telah menjadi coach ini luar biasa. Di mana saya telah melihat seorang coach itu telah memiliki 3 kompetensi bagi ibu tadi, di mana seorang coach bisa menggali semua kompetensi yang ada pada seorang coach, sehingga coach dengan mudah bisa menjawab semua apa yang kendala selama ini. Sungguh luar biasa, seorang coach juga sudah mampu menjawab semua dan mendapat solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini juga Bu Adwani? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya pada kesempatan kali ini? Perasaan saya bahagia. Di sini Ibu berperan menjadi coach Ya. dan Ibu Ulan sebagai coach. Ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya melakukan menjadi coach yaitu yang persiapan yaitu pertama dengan memakai alur tujuan, identifikasi, tindakan, aksi, tindakan dan satu lagi tanggung jawab. Ibu jangan lupa memasukkan di alur cerita itu yaitu 3 kompetensi. Yang pertama kompetensi mendengar aktif dengan rasa dan present, Iya. kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ibu Azwani. Waalaikumsalam Bu Ulan. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Boleh ya Bu menjawab hari ini Bu kita ngobrol sebentar? Tentu boleh, apalagi untuk Bu Ulan. Selalu saya sediakan waktu yang ada apa ya Bu pada siang hari ini Ibu untuk melakukan apa yang harus Ibu ceritakan pada sore hari ini? Gini loh Bu, itu punya masalah kalau ketika saya memiliki kegiatan bareng anak gitu ya, saya tuh suka kewalahan gitu Bu mengaturnya kegiatan itu mana yang dulu karena jadi saya belum siap, jadi saya jadi kewalahan untuk itu, jadi saya pengen mengatasinya gitu. Oh, baik. Jadi pada sore hari ini Ibu akan mendapatkan solusi. Jadi kegiatan tersebut apa tujuan yang Ibu harapkan pada sore hari ini? Mendapatkan solusi Bu dari permasalahan
apa masalah yang Ibu hadapi saat ini? Ini loh Bu, karena saya memiliki kegiatan yang terbilang ada beberapa kegiatan seperti itu Bu ya. Dan kemudian juga saya diamanahkan dengan pimpinan kepala sekolah untuk mengajarkan suatu kegiatan. Jadi aku suka ini loh Bu, yang satu kegiatan belum selesai, jadi saya harus kegiatan berikutnya lagi harus diselesaikan juga. Jadi beradu dan kemudian itu membuat saya kewalahan sehingga saya tidak bisa mengerjakan kegiatan itu secara full dan konsisten Bu, seperti itu Bu. Oh, jadi maksud Ibu sedikit mengalami kesulitan gitu Iya. dalam mengerjakan tugas ya, Iya. yang kegiatan itu dilakukan bersamaan atau berdekatan. Iya benar. Seperti itu tadi. Namun apa yang penyebabnya kewalahan Ibu itu sendiri? Penyebab Ibu terjadinya kewalahan itu sendiri? Karena saya suka menganggap sesuatu itu mudah mungkin ya, sehingga yang saya lakukan ya udah saya anggap aja mudah, saya anggap aja biasa-biasa aja gitu. Jadi terkadang harus yang buru-buru kemudian mengerjakannya karena saya terlalu gampang banget merasa tuh kegiatan itu mudah aja gitu Bu, padahal ya enggak sebetulnya. Jadi dengan sudah Ibu anggap itu mudah semua ternyata sulit. Iya benar, kewalahan gitu Bu. Lalu saat ini apa yang Ibu lakukan untuk mengelola kegiatan dengan baik supaya tidak kewalahan lagi? Apa ya Bu? Yang pertama, relax mungkin ya Bu. Tenang dulu dalam mengerjakan suatu kegiatan supaya saya tidak terlalu melakukan yang nggak fokus atau yang terburu-buru seperti itu kali itu ya. Yang harus saya lakukan dulu, relax dulu lah gitu. Berarti tenang gitu ya Bu ya? Iya, Lebih nyaman, biar tenang pikiran Ibu. iya benar. Selain mencoba tenang, apalagi yang bisa Ibu lakukan? Apa ya Bu? Mencatat kali Bu ya kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan itu mana yang menurut saya itu bisa lebih dulu saya kerjakan, atau kegiatan yang memang urgent yang sifatnya itu harus dikerjakan sesuai Urgensi ya? sesuai dengan waktu ini ya, seperti itu kali Bu ya. Ya. Jadi untuk saat ini ada nggak yang paling penting yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Ada Bu, karena kami akan melaksanakan pentas seni Bu di sekolah. Itu kegiatan yang urgent, yang penting menurut saya sekarang ini. Iya, baik Ibu tadi telah menjelaskan mencoba tenang, Iya. dalam terus mencatat kegiatan yang mana yang penting, telah Iya. dijelaskan. Iya. Oleh karena itu hal yang harus dilakukan dulu juga, gitu kan ya Bu. Iya, iya benar Bu. Jadi kalau boleh nih tahu nih Bu, kapan yang akan Ibu mulai kegiatan? Kalau bisa saya akan melakukannya secepatnya Bu ya, karena biar mau manage diri dulu begitu Bu ya, untuk menghadapi kegiatan-kegiatan seterusnya. Kira-kira ada nggak teman atau yang bisa Ibu ajak mengingat kegiatan tersebut, mencatatnya atau mengingatkan Ibu? Ada Bu, ada anggota saya di Sanggar dan ada juga rekan-rekan saya di sekolah. Saya rasa mereka bisa nanti mengingatkan saya tentang kegiatan yang harus saya dahulukan. Berarti bolehlah saya merangkum bahwa sudah dapat solusinya ya Bu ya. Iya. Jadi oke lah Bu, ini sudah sampai dengan penghujung. Ini sejauh ini apa yang kita dapat rasakan pada pertemuan ini? Yang saya dapatkan hari ini alhamdulillah saya sudah mulai tenang dan terbuka pikiran Bu, bahwasannya memang saya harus lebih tenang, kemudian mencatat kegiatan-kegiatan yang harus saya kedepankan dulu dikerjakan seperti itu supaya tidak kewalahan lagi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Azwarni hari ini sudah menemani saya ngobrol hari ini Bu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Ulan. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Ulan, Oke, Bu, karena siap. ada kelanjutan lagi yang harus kita selesaikan dengan baik ya Bu Ulan. Siap-siap Bu, siap. Semoga kita semua
Amin. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu. Oh iya. Sangat baik sekali ya dari pembicaraan tadi oleh Bu Ajowarni, luar biasa. Coachingnya sangat kena dengan permasalahan yang dihadapi sama Bu Ulan, sehingga Bu Ulan bisa menemukan solusinya. Dan dari tadi saya melihat ada 3 kompetensi dan alutsista tadi sudah terlibat di situ, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sambil menunggu ya, saya nanya lagi sama Bu Ajowarni, di dalam coaching tadi Ibu sudah memasukkan 3 kompetensi. Kompetensi apa itu, Bu? Pendengar penuh, menggali mendengar penuh, lalu dengan menggali memberi pertanyaan yang berbobot. Tugas besarnya itu. Kalau saya mau berikan skala 1 sampai 5, saya akan berikan skalanya 5. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ilham. Waalaikumsalam, Bu Ulan. Kabarnya hari ini Pak. Sehat, Bu? Bagaimana Pak perasaan Bapak hari ini? Perasaannya bahagia, senang sekali. Bahagia ya, senang sekali ya Pak ya. Baik, hari ini Bapak akan menjadi coach ya Pak Iya, jadi coach. ya. Dan Ibu Azwani menjadi coaching gitu ya Bu ya. Nah, untuk Bapak Ilham, untuk Bapak melakukan coach, persiapannya apa nih? Saya mempersiapkan ya dengan menggunakan alutsista. Alutsista. Ya, alutsista itu pertama tujuan permasalahan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang saya akan sampaikan. Iya benar sekali Bapak. Jangan lupa ya Pak untuk Bapak memasukkan juga kompetensi dalam proses coaching ya Pak ya. Iya, Bu, benar, Bu. Itu kesadaran penuh atau proses, Iya. kemudian kemampuan mendengar aktif ya Pak. Dan kemudian satu lagi itu adalah menggali atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Baik Bapak, saya persilakan. Demikian mulai. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Ada waktunya nggak Pak? Oh, ada, Bu. Saya jumpai sore hari ini. Ya, ada, Bu. Apa yang saya ingin ceritakan sama Ibu? Begini Pak, saya ingin bercerita sedikit nih tentang permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu kurangnya minat belajar anak-anak dan kurangnya 100%-nya itu anak-anak yang bisa membaca Pak. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita sore ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya sehingga saya merasa bisa mengatasinya Pak, permasalahan saya ini. Apa yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Begini Pak, mungkin karena pembelajaran saya itu pertama ya Pak sedikit membosankan gitu Pak, terlalu dominan banyak menulis. Yang kedua, saya melihat tidak jarang memberi kesempatan kepada murid-murid saya itu untuk bertanya, lebih banyak bercerita saya Pak. Itu yang membuat anak-anak saya kurang antusias dalam pembelajaran saya. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan sehingga anaknya tidak merasa bosan dan antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan mengasihkan mungkin gitu ya Pak. Ada lagi mungkin? Dengan yang kedua Pak, saya akan memberi pembelajaran itu yang berpusat pada murid Pak. Murid diminta untuk tidak aktif, terus adanya breaking breaking game seperti itu Pak, supaya mereka tidak bosan. Oh, tadi Ibu menerapkan ice breaking, game supaya dia tidak bosan. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar lain nggak? Saya menggunakan biasanya itu Pak, yang saya gunakan itu hanya pakai saja. Tapi setelah itu saya sekarang dengan sumber lain seperti membuat video-video, memasang YouTube, sehingga mereka itu nanti akan semangat Pak dalam pembelajaran saya. Oh, tadi Ibu sampaikan sumber belajarnya dari video, ya games ya. Itu
Itu bagus sekali Bu, saya yakin sekali bahwa Ibu menggunakan berbagai sumber belajar ya seperti media, ya sumber belajar buku, video, games itu yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Apa rencana Ibu yang ingin Ibu selesaikan dari permasalahan ini? Rencana saya, Pak, saya akan merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber-sumber yang beragam seperti mengasah fokus tadi, video, membuka YouTube, memberi bacaan tanpa banyak menulis, Pak. Jadi dengan begitu pembelajaran akan sesuai dengan bakat dan minat murid saya. Menurut saya luar biasa tuh pandangan Ibu. Ya mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Lalu komitmen apa yang Ibu akan rencanakan nantinya? Saya akan terus berkomitmen dan memberikan pembelajaran yang menghasilkan dan menggunakannya banyak sumber kepada murid-murid saya sehingga pembelajaran jelas akan dapat menghasilkan dan tidak membosankan. Tadi Ibu sampaikan Ibu menggunakan media ajar ya, ice breaking, ya video, ya itu bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung hal-hal yang Ibu sampaikan. Semoga berjalan lancar ya Bu ya, sukses terus dan harapan Ibu itu dapat terlaksana dengan baik kepada anak-anak Ibu juga. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan solusi bagi saya. Terima kasih. Bu, saya mau tanya, dari pembicaraan obrolan kita sore ini apa yang Ibu dapatkan? Saya telah mendapat solusi dan jalan keluar permasalahan saya, Pak. Saya merasa lega. Masa lega ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Baik, Bapak Ilham. Bapak Ilham, tadi saya melihat sangat luar biasa sekali Bapak dalam dalam proses coaching ya Pak ya. Sangat luar biasa, mantap dan luar biasa. Saya melihat Bapak sudah menerapkan proses coaching tadi dengan menggunakan alutsista. Lengkap ya Pak ya, ada tujuannya, kemudian Bapak memiliki aplikasinya dan kemudian menanyakan rencana aksi nyata dan akhirnya kami bertanggung jawab ya Pak ya. Dan luar biasa sekali Bapak dalam melakukan proses coaching hari ini sehingga saya melihat Ibu Azwani sebagai coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi seperti itu Bu ya. Bagus sekali, luar biasa sekali Pak hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dulu proses coaching kita hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Azwani, terima kasih Bu Ulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.